Ini kisah berjudul Kerang Jelek. Pada suatu hari, ada seekor kerang jelek. Dia begitu jelek sehingga semua orang mati. Selesai. Kalian sudah berapa lama nih guys selama menonton kartun SpongeBob? Sudah bukan hal yang aneh lagi kalau pada kartun ini terdapat berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab dengan logika. Dan bahkan admin sendiri pun sering kebingungan jika ada salah seorang dari kalian yang menanyakan pertanyaan tersebut pada admin. Penasaran apa saja pertanyaan itu? Dan berikut ini adalah 5 pertanyaan yang tidak bisa dijawab pada kartun SpongeBob SquarePants. 5. Dari mana suplai daging Krabby Patty berasal dan apa komposisi dari daging tersebut? Persoalan mengenai apa saja resep dan komposisi daging Krabby Patty itu sering menjadi topik perdebatan oleh sebagian banyak fans SpongeBob. Banyak fans yang meyakini bahwa Krabby Patty itu adalah daging sungguhan yang dibeli oleh Tuan Krab, dan ada pula yang berpendapat kalau daging Krabby Patty merupakan daging vegetarian. Well, pertanyaan mengenai dari mana suplai Krabby Patty dan apa komposisi dari daging tersebut sih sebenarnya masih menjadi misteri yang tidak pernah diungkapkan pada episode aslinya. Kalau berdasarkan keterangan dari resep Krabby Patty yang tercantum pada wiki SpongeBob, di situ tertulis bahwa daging cam lah yang dipakai sebagai bahan dari daging Krabby Patty. For your information nih guys, daging cam itu merupakan daging olahan yang terbuat dari ikan, dan biasanya daging ini dimanfaatkan sebagai umpan pancing pada kehidupan nyata. Tetapi pada kartun SpongeBob, daging cam dimanfaatkan oleh plankton sebagai menu makanan dari produk yang ia jual di cam bucket. Jadi kalau Krabby Patty terbuat dari daging cam, berarti para ikan yang makan Krabby Patty di Krusty Krab itu kanibal dong. Pertanyaan seperti ini juga sering banget nih ditanyakan pada admin. Eits, tapi jangan berspekulasi terlebih jauh dahulu ya guys. Sebab ternyata pada wiki SpongeBob terdapat keterangan lainnya tentang komposisi dari Krabby Patty. Ternyata pada Krabby Patty tidak terdapat komposisi daging di dalamnya. Pernyataan ini diklarifikasi langsung oleh Vincent Weller selaku kru yang memproduksi serial kartun SpongeBob. Melalui Twitter pribadinya, beliau menuturkan bahwasannya tidak ada daging pada hidangan Krabby Patty. Lalu beliau menambahkan bahwa yang menyediakan daging di Bikini Bottom hanyalah plankton lewat restoran cam bucket miliknya. Statement yang Vincent Weller katakan ini diperkuat dengan perkataan Stephen Hillenburg yang disampaikan padanya. Yang jelas sih polemik tentang komposisi daging Krabby Patty dan dari mana suplai daging tersebut berasal masih menjadi pro kontra perdebatan, dan hal tersebut juga sulit untuk diuraikan secara logika. Karena hanya sang kreator Stephen Hillenburg sajalah yang mengetahui komposisi dan dari mana daging tersebut berasal. 4. Untuk tujuan apa Tuan Krab mengumpulkan banyak uang tanpa sedikit pun pernah membelanjakannya? Perilaku pelit, kikir, tamak, dan serakah memang sudah menjadi sifat alami dari Tuan Krab. Di sepanjang perannya pada serial kartun SpongeBob SquarePants, karakter ini hanya mementingkan berapa banyak uang yang ia kumpulkan. Entah dari memungut di jalan, menipu orang lain, dan uang penghasilan di restoran Krusty Krab. Kalian pernah terbayang tidak nih guys, buat apa sih Tuan Krab mengumpulkan banyak uang tanpa sedikit pun pernah membelanjakannya? Padahal kekayaan bersih milik Tuan Krab yang sudah dikonfirmasi oleh YouTube official Nickelodeon itu sebesar 5.249.351 US dollar, atau bila dirupiahkan jumlahnya sekitar 72,7 miliar rupiah. Walaupun harta milik Tuan Krab itu sudah banyak, tapi nyatanya ia selalu kekurangan uang dan selalu mencari uang terus setiap harinya. Jadi sampai saat ini belum dapat disimpulkan nih guys, apa tujuan Tuan Krab dalam mengumpulkan banyak uang tanpa sekalipun berkeinginan untuk membelanjakannya. Tetapi sebenarnya Tuan Krab juga pernah loh membelanjakan uangnya, seperti pada episode Best Frenemies yang memperlihatkan transaksi membeli minuman Kelpsack yang dibeli oleh Tuan Krab. Tapi nampaknya Tuan Krab tidak sudi uangnya dibelanjakan minuman itu, karena ia sempat terlibat cekcok dengan kasir penjual Kelpsack. Namun soal membelanjakan uangnya untuk membahagiakan seseorang, Tuan Krab tidak pernah hitung-hitungan loh guys. Terbukti pada episode Well of Birthday, Tuan Krab menggelontorkan uang miliknya untuk membeli barang-barang impian Pearl pada pesta ulang tahunnya yang ke-16. Dan juga pada episode Krusty Love, di mana Tuan Krab membeli seluruh wishlist barang-barang favorit Nyonya Puff. Meski tidak disebutkan berapa total dari keseluruhan harga dari barang-barang pembelian Tuan Krab itu, tapi nyatanya Tuan Krab ikhlas dalam membayarkan semua tagihan untuk orang yang ia sayangi. Halo nona-nona. Saat air mataku mengalir, aku tak bisa menggunakan tisu.
Aku butuh 4 lembar, 4 lembar, 4 lembar saat aku menangis. 3. Dari mana munculnya para hewan darat di bawah laut? Mungkin terkesan aneh melihat kemunculan para makhluk darat pada kartun SpongeBob yang notabene berlatar di bawah laut. Tapi seperti inilah yang namanya kartun. Pada episode Sailing Out, diperlihatkan sosok burung berwarna kuning yang muncul di ruang kantor Tuan Crab. Lalu pada episode I Had an Accident, lagi-lagi diperlihatkan sosok hewan darat berupa gorila dan kuda yang entah dari mana munculnya mereka, karena tiba-tiba sudah berada di bawah laut. Sebenarnya kalau admin jelaskan lebih detail lagi, jumlah makhluk darat yang tinggal di bawah laut itu banyak loh. Belum hewan-hewan darat peliharaan Sandy yang tinggal di rumahnya. Ya intinya sih admin gak bisa menguraikan secara logika kemunculan dari kedua binatang yang barusan admin jelaskan. Atau kemunculan makhluk tersebut hanyalah sekedar jokes mata. Menurut pendapat kalian, kedua binatang darat tersebut bisa tiba-tiba ada di bawah laut munculnya dari mana ya guys? Mau apa seekor gorila di dalam air? George, mereka mengejar kita. Ayo kita pergi dari sini. Dua. Kenapa terdapat perangkat elektronik yang tetap menyala meskipun di bawah laut? Kalau pertanyaan ini sih sepertinya sudah di luar kemampuan admin untuk menjawabnya. Sebab yang namanya kartun seringkali menampilkan suatu hal aneh yang di luar logika. Contoh dari perangkat elektronik yang ada pada kartun SpongeBob adalah komputer, panggangan Krabby Patty, telepon ataupun walkie-talkie, dan perangkat elektronik lainnya. Namun perangkat elektronik yang paling mencolok di sepanjang seri kartun SpongeBob adalah karakter Karen, si istri komputernya Plankton. Asal muasal dari karakter ini juga tidak pernah diungkapkan secara jelas melalui serial aslinya. Tentang bagaimana robot komputer seperti Karen bisa tetap menyala di bawah air. Kalaupun bisa menyala, lalu sumber aliran listriknya dari mana coba? Ternyata robot komputer yang tinggal di Bikini Bottom tidak hanya Karen seorang saja loh guys. Pada episode Karen Baby, muncul beberapa karakter robot figuran yang memiliki peran sebagai villain pada episode ini. Kalau menurut admin sih ya, perangkat elektronik itu masih tetap menyala di bawah laut hanyalah sebuah lelucon yang memperkuat cerita SpongeBob. Dan ini sama sekali bukanlah pertanyaan yang harus dijawab dan bahkan sampai mencari teorinya segala. Mungkin kalian punya pendapat lainnya guys tentang pertanyaan ini. Komen di bawah ya jawabannya. 1. Kenapa ada api yang bisa menyala di bawah laut? Hampir 75% dari hashtag request tanya SpongeBob itu isi pertanyaannya tentang kenapa ada api di bawah laut. Bagi kalian yang pernah menanyakan pertanyaan seperti itu, jujur aja nih guys, admin sama sekali belum pernah balas jawabannya. Bukannya admin gak tahu, tapi penjelasan ilmiah dari pertanyaan tentang kenapa ada api di bawah laut itu sangatlah panjang jawabannya. Sebab munculnya api pada kartun SpongeBob itu bukan hanya sekedar lelucon saja loh guys. Di kehidupan nyata, perihal tentang api yang menyala di bawah laut itu ternyata juga ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fenomena munculnya api di bawah laut dilatar belakangi oleh adanya erupsi vulkanik dari gunung berapi yang ada di bawah laut. Nah, letusan dari gunung berapi itu menghasilkan api berbentuk vulkanik yang meleleh dalam radius 1 mil di bawah permukaan laut. Ternyata fenomena ini juga tertulis pada Al-Quran loh guys. Tepatnya pada surat At-Tur ayat ke-6. Wah, begitu menakjubkannya ya kuasa sang ilahi dalam menciptakan bumi dengan segala fenomena aneh dan uniknya ini. Nih, buat yang sering nanyain kenapa ada api di bawah laut, sudah admin berikan penjelasan ilmiahnya ya. Tetapi kalau penjelasannya menurut apa yang terjadi pada kartun SpongeBob sih admin tidak tahu. Karena api yang menyala pada kartun SpongeBob itu merupakan jenis api unggun dan sama sekali bukan api vulkanik. Apa mungkin kalian ingin berteori tentang api unggun ini? Silahkan komentar di bawah ya guys teori menurut kalian. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 pertanyaan yang tidak bisa dijawab pada kartun SpongeBob. Kalau kalian mengetahui pertanyaan-pertanyaan unik lainnya yang tidak bisa dijawab, kalian bisa komen di bawah ya, biar nanti akan admin buatkan part 2-nya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys, dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Kembali anak-anak, dan ingat tetaplah berada di jalan setan. Jangan berada di jalan setan. Setan itu apa ya? Oh, payah.